Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, adik-adikku bertemu dengan kami di sini dalam serangkaian acara ataupun kegiatan penerimaan tamu ambalan hari yang kedua. Baik, adik-adik sekalian, pada hari ini kalian bertemu dengan Kak Rizka Srihardiati yang biasa dipanggil Kak Rizka. Pada kesempatan ini, kakak akan menjelaskan atau mengulas sedikit tentang struktur organisasi Gerakan Pramuka. Perlu kalian ketahui, Pramuka sebagai kelanjutan dari gerakan nasional atas dasar kesadaran dalam menjunjung tinggi kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tentunya berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baiklah, Pramuka adalah salah satu organisasi kepanduan di Indonesia, mulai dari tingkat nasional, tingkat daerah, tingkat cabang, tingkat ranting, dan tingkat sampai dengan tingkat gugus depan. Baik, nanti akan di sini akan ditayangkan struktur dari organisasi Gerakan Pramuka, ya, struktur organisasi Gerakan Pramuka. Nanti akan kita bahas satu persatu, mulai dari awal, dari yang paling bawah, yaitu gugus depan. Adik-adik sekalian, kita ada di gugus depan mana? Nanti akan ada pertanyaan, ya. Setelah kalian melakukan serangkaian kegiatan penerimaan tamu ambalan, kalian akan diberikan beberapa soal. Baik, kalian harus paham terlebih dahulu gugus depan kalian itu gugus depan mana. Gugus depannya adalah 07, 067, 068 Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang dengan nama ambalan Kiai Ageng Mangir dan Pangkalan Nyi Ageng Serang. Baiklah, yang pertama, yang pertama adalah gugus depan. Siapakah yang terdiri dari gugus depan itu? Gugus depan berada di tingkat desa. Kok hanya desa, Bu? Ya, berarti kalian itu berada di gugus depan mana? Gugus depan kalian yaitu ada di Man 2 Magelang dengan pemimpin atau yang dipimpin oleh Mabigus. Mabigus itu apa, Bu? Pasti kalian sudah tahu siapa Mabigus kita. Majelis Pembimbing Gugus Depan. Mabigus kita siapa? Sudah kenal atau belum dengan Mabigus kita? Mabigus kita adalah Bapak Kepala Madrasah kita, yaitu Dr. Andes Haji Muslih MPD, ya. Itu sebagai Mabigus kita. Ada musyawarah yang akan dilakukan dalam Gerakan Pramuka. Ya, kenapa, Bu? Kenapa harus ada musyawarah? Di dalam setiap keanggotaan, di dalam setiap gerakan ataupun organisasi yang telah kalian pilih. Jadi begini, walaupun ada di rumah, walaupun kalian ada di lingkungan kalian masing-masing, kalian tetap harus menjadi seorang yang selalu aktif. Adik-adik sekalian sudah mengikuti organisasi apa? Berarti ketika kalian sudah ada di Man 2 Magelang, sekarang sudah menjadi anggota dari organisasi Gerakan Pramukanya Man 2 Magelang. Siapa? Yaitu anggota gugus depan Man 2 Magelang. Oke. Ya, yang berikutnya musyawarah gugus depan. Kenapa, Bu, harus ada musyawarah? Musyawarah digunakan sebagai forum, ya. Nanti akan ada musyawarah dari tingkat pertama sampai dengan nanti tingkat nasional. Musyawarah digunakan sebagai forum, ya, di mana sebuah organisasi akan menyampaikan rencana. Kita harus mempunyai sebuah rencana. Apa yang akan kita lakukan selama satu kali pekerjaan, kita harus mempunyai sebuah rencana. Dalam organisasi kita harus punya rencana. Kalian sendiri pun harus mempunyai rencana sebagai anggota Gerakan Pramuka. Kemudian selain mempunyai rencana, kita juga harus mempunyai pertanggungjawaban, di mana musyawarah memberikan pertanggungjawaban dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Baik, yang pertama musyawarah gugus depan. Musyawarah gugus depan dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Ya, kemudian naik satu tingkat dari gugus depan kemana? Yaitu ke Kuaran. Kuaran itu apa? Kuartir ranting, di mana kuaran kita adalah kuaran
Tegalrejo ataupun tingkat kecamatan. Kuaran, di dalam Kuaran itu dipimpin oleh siapa? Mabiran, Majelis Pembimbing Ranting, di mana ada musyawarah ranting yang akan dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Gitu nggih. Kemudian di dalam Kuaran, siapakah mabiran kita? Ya, Bapak Camat kita. Berarti Pak Camat Tegalrejo, mabiran. Kemudian naik satu tingkat lagi, Kuarcap. Oke, Kuarcap, kuartir cabang. Kuartir cabang berada di mana? Kuartir cabang dipimpin oleh seorang bupati. Betul sekali, karena ada di bupati tingkat kabupaten. Siapa? Tingkat kabupaten kita ada di mana? Kabupaten Magelang. Siapa yang memimpin Kabupaten Magelang? Bupati kita, ya. Kemudian akan diadakan musyawarah tingkat cabang yang sering disebut dengan Muscap, yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Baik, kemudian naik satu tingkat lagi, ada Kuarda, kuartir daerah, ya, yang dipimpin oleh seorang mabida atau majelis pembimbing daerah. Baik, di sini pada Kuarda ini akan diadakan musyawarah daerah yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jelas ya, cukup jelas satu persatu dari mugus atau musyawarah gugus depan sampai sekarang, yaitu musyawarah daerah. Musyawarah daerah yang dilaksanakan 5 tahun sekali, yang dipimpin oleh mabida. Mabida kita siapa? Siapa adik-adik semua? Majelis pembimbing daerah kita siapa? Yaitu kita berada di daerah mana? Provinsi Jawa Tengah, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo, berarti menjadi seorang mabida yang kalian sudah tahu. Di media sosial manapun, Pak Ganjar Pranowo itu selalu menekankan kita harus mengikuti kegiatan kepramukaan. Selalu menggalakkan dimanapun. Karena apa? Pramuka itu tidak hanya bagi mereka yang ada di sekolah. Bukan berarti hanya adik-adik saja yang ada di sekolah. Tapi kalian yang ada di luar sekolah boleh sekali mengikuti pramuka. Baik, kemudian yang tingkatan paling atas yaitu musyawarah nasional yang berada di Kuarnas, kuartir nasional, tingkatan nasional. Setingkatan nasional dipimpin oleh siapa? Mabinas kita, Majelis Pembimbing Nasional, yang setara dengan pramuka utama kita. Siapa pramuka utama kita? Bapak Presiden kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Joko Widodo? Baiklah, sekian inilah struktur organisasi gerakan pramuka yang dapat kita ketahui. Kemudian di dalam gugus depan, di dalam Kuaran, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas memiliki keanggotaan masing-masing, ya. Untuk adik-adikku sekalian, terima kasih sudah melihat. Kemudian dimanapun kalian sekarang berada, tetap memantau terus kegiatan penerimaan tamu ambalan, karena walaupun hari ini adalah hari yang kedua, kalian tetap fokus dalam melihat semua kegiatan yang diberikan oleh kakak-kakak pembina. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan di hari yang kedua ini. Kak Rizka berpesan selalu isi kegiatan kalian dengan kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya dengan gerakan pramuka. Walaupun pandemi, walaupun berada di rumah, kalian tetap harus bisa memanfaatkan ataupun mengisi waktu kalian dengan hal yang baik. Mengikuti gerakan pramuka, mengikuti serangkaian pembelajaran pramuka ataupun penerimaan tamu ambalan. Berada di rumah tidak masalah, kalian bisa mengikuti dengan baik secara online. Gitu ya semuanya. Adik-adik selalu sehat di rumah, kemudian siapkan diri kalian ketika nanti kita bisa mengadakan gerakan pramuka ada di madrasah. Kita harus siap, selalu happy, selalu asik dengan gerakan pramuka. Baik, sekian dari Kak Rizka. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.